Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang beberapa fungsi dari Microsoft Excel. Jadi fungsi dari Microsoft Excel yaitu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, dan meringkas data, atau menghitung aritmatika dan statistika, membantu penyelesaian soal logika dan matematika, membuat grafik dan diagram. Jadi pada video di atas teman-teman, saya telah menampilkan beberapa fungsi dari Microsoft Excel ya, yaitu yang pada video yang saya tampilkan adalah salah satu fungsi Microsoft Excel, bagaimana tentang kita menghitung aritmatika dan statistika. Jadi teman-teman, dalam Microsoft Excel banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan untuk membuat atau mengedit data kita yang kita gunakan. Jadi pada video di atas saya telah menampilkan beberapa fungsi dari Microsoft Excel yang bisa teman-teman tiru ya. Jadi teman-teman bisa menyimaknya pada video di atas ya yang saya tampilkan itu.
Jadi di sini teman-teman ada salah satu fungsi, yaitu bagaimana cara kita membuat angka pada sel-sel ini bisa terurutkannya. Jadi caranya gampang teman-teman. Jadi kalian tinggal mengetikkan data yang kalian tulis, misalnya di situ kalian mengetik angka 1, terus kemudian di kolom kedua terus ketik angka 2. Jadi jika untuk memperpanjang angkanya sampai 100 atau berapa banyak itu, teman-teman bisa klik pada sudut kotak dan kemudian blok ke bawah, dan secara otomatis angkanya akan mengikuti ya. Dan juga teman-teman bisa juga untuk bulan. Nah, di sini kita bisa membuat urutannya bulannya, karena di sini kan saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sini bulannya Excelnya itu menerjemahkan secara lurus ya teman-teman. Jadi Excel ini akan terbaca ketika kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi contohnya saya menuliskan bulan Januari, kemudian ada Februari ya. Setelah itu kita tinggal caranya sama teman-teman seperti pada angka tadi, tinggal klik di kanan pada sudut kotak tersebut, kemudian blok sampai ke bawah. Jadi otomatis teman-teman Excelnya akan muncul sesuai bulan-bulan yang ada ya, yang tertampil dalam bahasa Inggris. Kemudian teman-teman kita juga bisa menggunakan hari ya, misalnya Monday, Sunday di sini ya. Caranya sama ya, kita seperti biasa membloknya kembali ke bawah. Oke, maka hari-hari itu akan muncul Sunday, Monday, Saturday, Friday, Tuesday, Monday, dan seterusnya teman-teman. Jika telah genap sampai hari ke-7, maka dia akan mengulang kembali dari awal ya teman-teman. Oke, seperti pada video teman-teman bisa menyimaknya ya. Dan kemudian teman-teman di sini saya juga akan memberikan beberapa fungsi. Jadi di sini kita misalnya kita mempunyai data ya. Di sini nama buah dan jumlah buah. Jadi di sini saya ingin membuat jumlah ini supaya ada keterangannya, misalnya 4 dos, 5 dos, 3 dos, 2 dos, dan seterusnya ya teman-teman. Ya, jadi di sini caranya gampang teman-teman, yaitu teman-teman tinggal masuk pada alignment settings, terus pilih number ya, kemudian pilih custom, dan di custom tersebut tinggal tulis dos ya. Jadi otomatis jumlah keterangan dos itu akan tertampil pada sel ini ya. Kemudian teman-teman di sini kita akan membuat lagi harga ya. Di sini seperti pada video teman-teman simak ya. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan keterangan pada harga per dos itu, misalnya datanya telah ada 20.000, 40.000, jadi teman-teman ingin masukkan datanya, dia apakah masuk ke dolar atau ke rupiah. Jadi caranya gampang teman-teman, tinggal pada menu home di bagian general itu ada yang di bawahnya itu ya, dekat persen itu, teman-teman tinggal mengklik nanti otomatis muncul ya mau dirupiahkan atau dolarkan. Jadi ketika teman-teman klik itu, maka otomatis pada Excel ini akan muncul tanda seperti ini. Jika teman-teman memilih rupiah, maka Excelnya akan munculkan tanda Rp. Oke, mungkin itu teman-teman. Kemudian teman-teman, jika teman-teman ingin mengubah nama buah tersebut seperti pada video itu menjadi miring, maka teman-teman bisa masuk ke alignment settings, kemudian di situ ada bagian orientasinya. Jadi teman-teman bisa miringkan kolom tersebut bisa berapa derajat, misalnya 70, 60, 80, 90 derajat. Jadi teman-teman bisa atur suka di teman-teman. Jadi caranya itu bisa teman-teman cari di menu alignment settings, kemudian di situ nanti ada menu orientation ya, sebelah kanan teman-teman. Kemudian kita bisa mengatur warna pada sel-sel itu. Jadi tinggal klik pada logo tanda di atas itu di samping A
garis merah itu. Jadi di samping itu ada warna kuning, dan teman-teman tinggal klik maka warna selnya akan berwarna kuning. Kemudian jika ya teman-teman ingin membuat ya tabel harga buah ini pada sel ini akan menyatu dengan sel di bawahnya. Caranya gampang teman-teman. Tinggal mengklik tinggal memblok duluan itu tabel harga buah, kemudian mengklik margins and center. Jadi otomatis teman-teman tabel harga buahnya akan menyatu dengan sel yang di bawahnya. Oke teman-teman, jadi caranya teman-teman bisa menyimaknya pada video ya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah masuk pada Excelnya, dan di sini kita akan mencari nilai ujiannya. Jadi untuk mencari nilai ujian ini teman-teman, kita akan menggunakan suatu fungsi dalam Microsoft Excel yang dinamakan fungsi lookup. Oke, jadi fungsi lookup ini untuk kita bisa mengetahui nilai ujiannya ya. Kita akan mengambil kode ujiannya itu berdasarkan kode nilai dan nilai ya, yang terdapat pada tabel di bawah itu ya, yang warna hijau itu. Selanjutnya masuk ke insert function, terus kita cari namanya categories and reference, kemudian kita milih lookup seperti pada video ya, teman-teman bisa menyimaknya. Oke, setelah masuk pada menu lookup, kemudian kita klik pada kode nilainya, kode nilainya agar kita bisa mengetahui hasil nilainya. Terus untuk yang kedua, di kolom kedua di fungsi lookup, kita bisa memblok kode nilai yang sudah yang sudah kita buat ya di situ. Jadi seperti pada video tersebut, teman-teman bisa menyimaknya. Oke, setelah itu kita untuk pada kolom ketiga kita bisa mengisi formula resultnya ya. Di sini yang diminta di situ adalah number. Jadi kita harus mengisi nilai angka ya, dalam bentuk angka ya, bukan nilai A, B, B atau BC. Jadi di sini untuk mengisi formula resultnya kita bisa mengambil kode nilai ya. Misalnya di sini saya menuliskan angka 2. Kemudian untuk kolom keempatnya itu kita bisa menuliskan false saja. Nah, seperti pada video. Jadi nanti akan muncul nilainya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dari pembahasan saya mengenai fungsi lookup. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, next. Kemudian di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengisi harga tiket yang ada pada tabel di bawah ini, tabel di bawah pada tabel utama di atas ya. Jadi seperti apa jadinya bisa teman-teman simak. Ya, di sini langsung masuk ke kita langsung masuk ke insert fungsinya. Setelah itu kita cari yang namanya logical. Setelah itu kita pilih if ya di sini, fungsi if. Kemudian kita klik OK. Oke teman-teman, nanti akan muncul seperti ini. Terus kita klik pada menu bar, kemudian kita pilih more function dan kita pilih fungsi n dan klik OK. Kemudian akan tampil seperti ini ya. Kemudian kita di sini klik pada tujuan penerbangan, yaitu Waingapu.
yaitu nanti di sini akan muncul F7 ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita ketik sama dengan, kemudian di sini karena tujuan kita tujuan Maumere, maka kita akan menulis tujuan itu yaitu dengan Maumere. Jangan lupa taruh tanda petiknya ya. Kemudian kita gunakan lagi nama pesawatnya, kita tinggal klik yaitu pesawatnya Garuda Indonesia ya. Kemudian kita tuliskan tujuan penerbangannya itu Borak pada kolom kedua ya di insert functionnya. Oke, terus itu kita kembali ke menu bar dan kembali ke fungsi if nya. Kita kembali ke fungsi if nya di sini ya. Kemudian kita bisa isi di harganya ya, harganya misalnya 22.000 ya, 220.000 ya, seperti pada data bawah. Di harga boroknya itu untuk tujuan Maumere harganya 120.000. Kemudian kita lakukan hal yang sama secara berulang, yaitu dengan kita kembali lagi ke menu bar, kembali ke itu pada fungsi if, kemudian kita kembali pada fungsi n, dan hal yang sama kita lakukannya yaitu tujuan penerbangannya mengaku ya. Di sini kita bisa tuliskan Maumere ya. Nanti kita bisa lakukan hal yang sama secara seterusnya untuk setiap tabel ya. Nanti teman-teman bisa menyimaknya pada video di atas.
Oke teman-teman, setelah semua hal ini telah kita lakukan, kemudian kita klik OK, dan itu kita blok semua, maka semua harga tiket dari tujuan penerbangan dan pesawat itu langsung otomatis terisi ya, menggunakan cara yang kita pakai. Jadi teman-teman bisa ikuti cara yang saya lakukan berdasarkan video. Terima kasih. Oke teman-teman, di video ini kita akan belajar tentang fungsi count. Jadi fungsi count itu digunakan untuk menghitung banyaknya data dalam bentuk nomor atau angka. Oke, jadi di sini kita langsung masuk pada menu statistik, terus kemudian kita milih fungsi count. Jadi sekali lagi teman-teman, fungsi count itu hanya untuk berfungsi ketika kita mengisi sebuah angka ya. Jadi jika kita mengisi sebuah data berupa tulisan, jadi count-nya itu tidak bekerja ya. Misalnya di situ setelah blok ini data berupa tulisan hasilnya 0, dan tetapi kemudian jika saya gunakan datanya berupa angka, maka di sini otomatis count-nya akan count-nya akan berfungsi ya. Jadi ketika saya blok umur di situ, maka count otomatis langsung menunjukkan angka 14, berarti dari semua datanya itu terdapat 14. Kemudian teman-teman ada fungsi yang kedua, yaitu fungsi count A. Jadi ini fungsi count A itu sama dengan fungsi count, yaitu sama-sama menghitung jumlah data, namun kelebihannya dari fungsi count A ini bisa kita menggunakan data berupa tulisannya, jadi tidak hanya angka saja. Jadi seperti biasa kita masuk pada menu statistik dan kita milih menu count A, kita coba ya, dan kemudian langsung saja kita memblok datanya yang tidak menggunakan angka ya. Jadi saya memblok data jenis kelaminnya ya, seperti pada video di atas. Terus klik OK ya, dan teman-teman bisa lihat sendiri otomatis datanya langsung muncul 14, berarti data dari jenis kelamin itu terdapat 14 ya. Jadi fungsi count A ini sekali lagi tidak hanya untuk ini menghitung angka, tapi juga bisa sebuah tulisan. Kemudian yang kedua ada fungsi COUNTIF. Fungsi COUNTIF di menu COUNTIF ini teman-teman, yaitu digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria atau jumlah tertentu. Jadi di sini misalnya saya ingin memilih atau menghitung berapa banyaknya si perempuan dalam data tersebut. Jadi seperti biasa kita langsung masuk pada menu COUNTIF-nya. Kemudian di sini teman-teman, kita ingin menghitung data perempuan, maka otomatis kita harus memblok tabel jenis kelamin ini. Jadi kita blok semuanya di sini pada tabel tersebut, dan kemudian di kolom yang kedua kita langsung isi kriteria yang ingin kita hitung ya. Jadi di situ misalnya menghitung data perempuan, maka saya langsung klik perempuan ya. Kemudian maka datanya langsung akan muncul 6. Jadi jumlah perempuan dalam tabel tersebut adalah 6 orang. Selanjutnya ada count blank teman-teman. Jadi fungsi count blank yaitu untuk menghitung data atau kolom pada tabel yang kosong ya, artinya kolom tersebut tidak ada isinya. Jadi count blank ini akan menghitung di mana kolom yang kosong pada sebuah tabel. Jadi saya akan berikan contoh di sini, teman-teman bisa menyimaknya. Jadi teman-teman, ketika saya memblok kolom tersebut lebih satu atau lewat ya, di situ yang kosongnya, tabel kosongnya satu ya,
maka otomatis situ akan tertulis ya tabel yang kosong itu 1, seperti pada video ya, teman-teman bisa menyimaknya. Kemudian teman-teman ada fungsi COUNTIF. COUNTIF yaitu dia itu digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi satu kriteria atau beberapa kriteria dalam rentang yang sama atau berbeda. Jadi contohnya pada video di atas, saya ingin menghitung beberapa perempuan yang mendapatkan nilai A. Jadi pada video di atas saya menggunakan insert function yaitu COUNTIF ya. Jadi fungsi COUNTIF seperti itu, yaitu untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi satu kriteria atau beberapa kriteria dalam rentang yang sama atau berbeda. Jadi seperti pada video, teman-teman tinggal memblok di tabel tersebut, yaitu blok tabel jenis kelaminnya. Kemudian di kolom kedua teman-teman bisa milih jenis kelaminnya, karena tadi kita ingin memilih perempuan, maka kita klik perempuan ya. Kemudian teman-teman di kolom ketiga, karena kita akan mencari nilainya, maka kita harus memblok nilainya ya. Sini kita akan memblok nilainya, dan kemudian di kolom keempat kita bisa memilih nilainya. Kalau kita ingin memilih nilai A, kita klik A. Terus teman-teman di sini kita tinggal tekan OK ya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, jadi dari tersebut sebanyak 4 orang perempuan yang mendapatkan nilai A. Jadi seperti itu fungsi COUNTIF teman-teman. Oke teman-teman, kemudian di sini kita akan belajar tentang fungsi left, right, dan mid. Jadi yang pertama ada fungsi left. Jadi fungsi left ya teman-teman, itu digunakan untuk mengambil beberapa huruf dari suatu data teks dari posisi sebelah kiri. Ya, jadi di sini kita bisa menggunakan left ini misalnya untuk menghitung berapa karakter dari nama saya. Jadi di sini teman-teman bisa simak videonya. Nanti kita tinggal masuk ke insert function, terus pilih text dan cari yang namanya fungsi left. Kemudian nanti di situ akan muncul ya 2 kolom. Yang pertama dia minta karakter, yang kedua number. Jadi yang karakter itu teman-teman bisa mengisi datanya. Misalnya karena nama saya sudah tertera, maka tinggal klik saja pada sel nama saya. Dan kolom kedua kita ingin naruh angka ya, harus naruh angka supaya kita bisa menghitung berapa sih karakter dari nama tersebut yang telah kita klik ya. Jadi teman-teman bisa menyimaknya pada video di atas. Jadi teman-teman di sini saya telah mengetik nomornya 10 dan disitu langsung muncul. Ketika saya klik ya, fungsi left-nya otomatis langsung bekerja ya. Di sini dari nama saya Romanus Robinson, yang keluar dari 10 karakter itu hanya Romanus Ro. Jadi teman-teman bisa menghitung karakternya ya di situ.
Ya, kemudian teman-teman ada fungsi write. Nah, fungsi write ini juga digunakan untuk mengambil beberapa huruf dari suatu data teks, tapi dia dari posisi sebelah kanan. Ya, jika left tadi diambil dari posisi sebelah kiri, maka right-nya itu diambil dari posisi sebelah kanan. Nah, misalnya nama saya ini, jika kita ingin menghitung karakternya, maka otomatis karakter dari nama saya itu dihitung dari belakangnya teman-teman, atau dari sebelah kanannya. Jadi teman-teman bisa menyimaknya pada video di atas. Oke teman-teman, kemudian di sini ada fungsi meet. Jadi fungsi meet yaitu digunakan untuk mengambil beberapa huruf dari beberapa teks tertentu. Jadi di sini teman-teman bisa menyimaknya ya. Seperti biasa, masuk ke insert function, cari teks, kemudian pilih fungsi meet ya. Ya, di sini kita tinggal klik fungsi meet-nya. Nah, kemudian untuk di tabel pertama kita bisa klik saja nama kita ya, yaitu nama yang telah saya tampilkan itu, yaitu Romas Robinson. Kemudian di kolom kedua kita tinggal klik angka yang kita mau. Misalnya sini saya mengangkat 8, itu jangan kolom ketiga. Jadi hasil dari meet ini akan muncul di situ Rovinso ya. Jadi fungsi dari meet-nya seperti itu ya, teman-teman bisa melihatnya pada video ini ya. Jadi seperti itu teman, beberapa fungsi-fungsi pada Excel yang telah kita bahas dari tadi ya. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman.